Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pengikut setia Sampan dimanapun saat ini Anda berada. Saya kembali menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ada pendapat yang mengatakan kalau orang tahu memperlakukan binatang, ia semestinya tahu memperlakukan sesama manusia. Relatif pendapat ini, bahwa ada yang mungkin lebih mencintai binatang daripada manusia, atau ada yang mungkin lebih mencintai manusia daripada binatang. Tetapi hal yang mendasar adalah rasa cinta atau yang terungkap lewat perlakuan itu sangat menunjukkan akhlak atau perbuatan seseorang. Apakah itu berdasarkan perbuatan roh atau perbuatan daging. Saudara-saudariku terkasih, saya memberi judul pada renungan hari ini, tindakan roh. Kalau kita mendengar dalam bacaan Injil hari ini, Yesus melihat seorang wanita yang sudah sakit sekian lama, lalu sampai bungkuk badannya. Secara spontan Yesus memanggil wanita itu, lalu mengatakan bahwa ia sudah sembuh. Tindakan ini ternyata membuat gusar beberapa orang Farisi atau ahli Taurat yang ada di dekat itu. Mereka berkata kepada wanita itu bahwa semestinya ia datang untuk disembuhkan bukan pada hari Sabat, karena ada 6 hari untuk bekerja. Dari dua sikap ini kita bisa membedakan. Yesus melihat orang yang menderita sekian tahun dan ia langsung membantu menyembuhkannya. Ini tindakan roh, tindakan yang baik. Melihat kesusahan orang, terharu, lalu melakukan sesuatu, memberikan dia solusi dan jalan keluar. Sedangkan orang yang menentang Yesus ini, ia berbuat seolah-olah bahwa biarkan wanita itu menderita, asalkan hari Sabat dijunjung tinggi. Bagi orang ini, hari Sabat lebih penting daripada penderitaan wanita itu. Ini adalah tindakan daging yang tidak bisa menempatkan prioritas mana yang perlu dilakukan, mana yang penting untuk membebaskan wanita ini dari penyakitnya. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengatakan bahwa lembumu saja pada hari Sabat engkau harus mencarinya, memberi dia minum dan seterusnya. Terhadap binatang saja kita mampu melakukan hal itu. Mengapa terhadap manusia justru kita membiarkan wanita itu terus memikul penderitanya sampai hukumnya mengatakan boleh, baru dilakukan. Saudara-saudari terkasih, saya berpikir tindakan Yesus mesti menjadi contoh kita dalam hidup. Memakai
suara roh, tindakan roh. Mana yang baik yang harus dilakukan dan dikatakan, dan mana yang tidak pantas untuk dilakukan dan dikatakan. Karena apa yang penting bagi Yesus adalah pembebasan manusia dari penderitaannya. Dan yang menyebut diri pengikut Kristus harus ada dalam konsep berpikir yang sama. Pembebasan dari berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Saudara-saudari terkasih, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma dalam bacaan pertama mengingatkan kita bahwa kita ini harusnya hidup dari roh, bukan daging. Dan kita berutang pada roh, di mana kita diajarkan untuk berbuat sesuatu yang baik dan benar, seturut pandangan Tuhan, bukan seturut selera manusia yang memilah-milah kebenaran dan memecah kebenaran itu dalam berbagai macam kepentingan dirinya. Kita berdoa mohon rahmat dan bantuan Allah supaya kita mampu untuk bertindak dalam roh, bukan bertindak menurut daging yang membuat kita kesetanan dalam memperlakukan sesama manusia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Semoga roh-Mu menyinari hati dan budi kami, agar firman-Mu benar-benar kami pahami dan aplikasikan di dalam hidup kami. Berkatilah kami semua dan terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu, terutama mereka yang sakit dan berbeban berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.